Yang pertama kayaknya kita langsung masuk aja ya. Kita ke berita yang pertama, yaitu dengan berubahnya nama PES atau Pro Evolution Soccer. Hai and welcome back to 190 Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita ada di hashtag nomor berapa nih? Episode 6. Ya, hashtag ke-6 ya. Hashtag adalah membahas teknologi sekitar, entah itu di dunia gaming, hardware, atau apapun itu, intinya ya seputar teknologi. Jadi kali ini kita memang ada beberapa berita-berita yang cukup mencengangkan ya. Kayaknya nomor 4 paling wow ini. Ya, jadi yang pertama kayaknya kita langsung masuk aja ya. Kita ke berita yang pertama, yaitu dengan berubahnya nama PES atau Pro Evolution Soccer menjadi eFootball. eFootball ya, Electronic Football ya. Kalau ngomongin elektronik ya memang ya mainnya kan karena di PC atau di platform apapun itu ya itu cocok ya untuk eFootball ya. Nah, jadi PES ini namanya akan berubah nama saja. Jadi gamenya nggak berubah ya, cuman ganti nama doang. Dan untuk versi-versi sebelumnya yang ya udah PES yang lama-lama itu juga akan berubah menjadi eFootball. Dan uniknya nih, atau yang bikin asik nih ya, atau yang berita menyenangkannya adalah game ini bakal berubah menjadi free to play. Dari yang sebelumnya itu pay to play atau membeli dulu gamenya baru bisa main, ini bakalan menjadi game yang free to play. Dan ini nggak cuman keluar di PC cuy, jadi ini ada juga di PS5, PS4, Xbox One, dan juga ada rumor nih kalau ini bakalan muncul di Android atau di HP atau di iOS pada musim gugur tahun ini ya. Jadi kayaknya nggak lama lagi lah ya, ini bakalan keluar rilis di Android juga. Dan teman-teman yang pecinta bola nih ya, yang dari dulu kepengen main PES gitu tapi kayak nggak bisa belinya, kayak aduh pengen banget gitu. Jadi ini adalah menjadi solusi buat teman-teman ya, menjadi titik terang bahwa kalian bakalan bisa main game eFootball secara online dan gratis tentunya. Itu yang penting sih, gratis cuy. Siapa sih yang nggak suka gratis? Oke, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Berita kedua ini datangnya dari Steam Deck ya. Buat teman-teman udah tahu belum sih Steam Deck ya? Jadi Steam Deck itu adalah Steam Portable gampangnya. Jadi kayak Switch bentuknya kurang lebih, tapi dia bisa mainin game-gamenya Steam atau game PC. Dan ternyata nggak semua game cuy. Saat ini masih belum semua game. Dalam artian ya, ada 4 game nih yang dia itu masih belum support untuk Steam Deck. 4 ini apa aja? Ya yang pertama ini ada Destiny 2, kemudian ada Apex Legends, terus ada PUBG, dan juga Rainbow Six Siege ya. Jadi ini 4 game yang masih belum bisa dimainkan di Steam Deck. Gamenya ini sebelumnya sudah ada di Steam Deck, udah bisa harusnya ya. Tetapi karena ada beberapa faktor antara Valve dan juga para vendor anti-cheat ya. Jadi di game ini kan ada sistem anti-cheatnya ya. Nah, di sistem anti-cheat itu yang bernama Battle Eye ya, nama anti-cheatnya, itu masih belum nge-support untuk Steam Deck. Belum bisa atau masih menolak ya, menolak game yang berjalan melalui fitur Proton. Dan ya 4 game ini menggunakan itu, dan sehingga ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Jadi dia nggak bisanya itu karena anti-cheat ini masih belum nge-support ya, intinya itu masih seperti itu. Terus gimana dong solusinya? Karena kan banyak tuh ya pemain dari 4 game tersebut, dan Valve menyatakan bahwa akan membuat kesepakatan kepada vendor tersebut ya, supaya game-game ini itu bisa dimainkan pada Steam Deck ini. Jadi bukan itu akan nggak bisa dimainkan, itu akan bisa, tapi sesegera mungkin, secepat mungkin. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya Steam Deck dan kepingin main 4 game tersebut ya, Destiny 2 atau Apex atau PUBG atau Rainbow Six, itu sabar aja dulu karena ini masih proses untuk mendapatkan persetujuan sih. Jadi santai dulu, santai, chill, oke? Dan kita akan lanjut untuk berita yang ketiga. Nah, di berita ketiga ini kira-kira ada nggak ya teman-teman yang masih main game Warframe ya? Well, ini bisa dibilang game yang cukup legend ya, udah sekitar hampir 8 tahun ya gamenya ini berjalan, karena dirilis pada tahun 2013 waktu itu di PC dan di Steam ya. Game ini memang sudah memiliki multiple platform ya, di PS, di Xbox itu sudah ada. Dan masalahnya di multiple platform itu nggak cross server ya, jadi nggak cross platform statusnya. Jadi memang di platform PS ya udah servernya PS, Xbox sendiri, terus PC juga sendiri nih. Nah, Warframe ini akhirnya setelah sekian lama
pertama ya, itu akan memunculkan sistem cross-platform. Cross-platform ini juga include cross-save ya, jadi mau main dimanapun ya save datanya juga akan tetap sama, sehingga misalkan kalian bakalan main di PC terus ke Xbox atau ke PS itu masih sama akunnya, jadi nggak perlu bikin baru lagi sih. Dan nggak cuman itu, hebohnya adalah game Warframe ini direncanakan bakalan keluar di Android juga atau iOS juga sih ya. Jadi dua di HP ini semua bakalan bisa ya. Cuman untuk kapannya kita masih belum tahu. Jadi sabar aja dulu pemain Warframe ya. Kayaknya bakalan berjaya lagi dan bisa main di HP, bisa main di PS, PC dengan satu akun yang sama. Itu kayaknya udah menjadi berita yang cukup bagus ya. Kita lanjut ke berita yang keempat ya. Tadi kalau nggak salah saya sempat bilang berita keempat bakal mencengangkan ya atau bakalan wow ya. Ini memang wow sih. Menurut saya ini wow banget karena berita ini datangnya dari Malaysia sih, dan lebih tepatnya adalah mengenai Bitcoin. Jadi polisi Malaysia ini itu baru saja menghancurkan 1069 mesin penambang Bitcoin. Wih. Ada 1000 cuy, 1000. Waduh, nggak bisa dihitung jari ya. Banyak banget, itu ada 1000 dan dihancurkannya itu digiling ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ya untuk videonya. Ini kalian lihat itu bagaimana penggilingannya. Mungkin teman-teman bertanya, untuk yang belum tahu, kok mesinnya agak beda ya dari apa yang biasa kita lihat ya, karena kok nggak ada VGA-nya atau nggak ada GPU-nya. Ya, ini adalah mesin Bitcoin ASIC miner, ASIC bukan ASIC ya, gimana ya? ASIC ya, begitulah ya. ASIC miner, yang mana ini itu mesin penambang kripto yang khusus untuk satu koin aja. Jadi nggak bisa ganti-ganti, misalkan Ethereum ya udah Ethereum aja kayak gitu sih. Dan untuk kerugian yang didapat ya dari para penambang ini yang memiliki barang-barang ini itu bisa berkisar 23 miliar rupiah cuy. Waduh, banyak banget tuh. 23 miliar. Memang sih ya kalau kita ngelihatnya ya kayaknya nggak usah nangis-nangis banget lah ya, nggak ada VGA-nya. Wow, nggak gitu cuy. Karena di mesin tersebut itu juga masih ada yang namanya chip ya. Chip yang berguna juga untuk hardware yang saat ini itu mulai langka ya. Kelangkaan chip. Pernah tuh kita bilang di beberapa video yang lalu, cukup lalu ya, tentang kenapa kok harga GPU itu naik. Dan juga prosesor menyusul mulai naik karena chipnya ini cuy. Chipnya ini butuh banget, mulai ada kelangkaan, dan ini ada 1069 barang mesin yang udah punya chipnya masing-masing. Digiling, hancur. Aduh. Makanya lah ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah nambang-nambang lah ya, yang jelas-jelas aja. Dan oh ya, kenapa sih kok ini tuh dihancurkan? Ya ini tentu saja ilegal ya. Ilegalnya kenapa? Karena dia atau para penambang ini itu totalnya ada 6 orang, itu mencuri listrik juga cuy. Listriknya untuk nambang, dan ini itu bukanlah kerugian yang kecil buat apa ya, kalau di sana ada PLN nggak ya? Nggak tahu ya, untuk listriknya negara, karena listriknya itu jika ditotal ya, ada yang menyebutkan bahwa total dari 1069 itu sendiri itu bisa hampir satu negara Argentina cuy. Listrik satu negara Argentina itu cuma buat nambang. Nggak masuk akal sih ya, itu kerugiannya besar sekali, dan mereka juga akan mendapat hukuman yang setimpal juga ya. Jadi nggak usah main yang ilegal-ilegal lah, yang legal-legal aja, yang pasti-pasti aja, jangan macem-macem, apalagi nambang-nambang terus ilegal, dihancurin ya. Kita yang gamers juga nangis gitu loh, pengen harganya turun, lah kok ada orang kayak begini dihancurin kan akhirnya. Aduh. Well, kita lanjut berita yang kelima. Di berita kelima ini bakalan rilis dua VGA terbaru dari AMD, yaitu AMD RX 6600 dan juga 6600 XT, yang mana ini ditujukan untuk gamers-gamers yang nggak high-high banget ya, karena targetnya untuk resolusi yang digunakan aja masih 1080. Jadi ini nggak rekomen untuk player-player yang menggunakan 4K monitor atau yang ke atasnya, yang 1440 aja nggak direkomen itu. Perkiraan VGA ini tuh bakalan dirilis pada tanggal 12 Agustus tahun ini ya, jadi nggak lama lagi, dan juga VGA ini tuh kira-kira akan dibanderol sekitaran $300. Untuk spesifikasinya ini bakalan kita tunjukin dan kita bacakan sekalian ya, kita lihat bareng. Dan untuk Radeon RX 6600 XT dan juga 6600 ini itu bakal ditenagai oleh GPU Navi 23 XT yang akan menampilkan 32 compute unit atau 2048 stream prosesor.
Di VGA ini juga sudah menggunakan memori GDDR6 yang 8GB yang akan berjalan pada memori bus 128 bit. Sedangkan untuk GPU Navi 23 itu sendiri itu berukuran 237 mm persegi, dan untuk kecepatan pinnya itu akan dijaga pada 16 GB per second yang akan membawa total bandwidth menjadi 256 GB per second. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah pernah dengar rumornya ya, jadi sesuai rumor yang sebelumnya, GPU ini diharapkan GPU ini memiliki fitur 30 mH per second saat melakukan penambangan Ethereum, dan penambang seneng nih ya dengan munculnya VGA ini. Tapi ya seperti itulah ya kira-kira perkembangan dari VGA saat ini. Dan well, di luar sana juga masih banyak VGA LHR yang nggak ramah untuk miners, jadi buat gamers itu menjadi titik terang sedikit ya, sedikit titik terang, tapi at least gamers masih memiliki opsi lah ya untuk upgrade, at least untuk saat ini ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, dan jika bermanfaat share ke teman-teman kalian, dan jika ada komentar ya langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau misalkan kalian mau upgrade PC, mau tanya-tanya konsultasi, mau tanya-tanya rakitan, kalian bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah ini, atau mungkin langsung mampir ke marketplace kita ya. Semua link sudah tertulis di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri and peace out.